Ya, saya kasih resep Bapak Ibu. Jadi di bisnis ini sebenarnya tidak ada yang gagal. Tapi Bapak Ibu sekarang ini lagi posisi cari pola untuk sukses atau pola untuk closing. Jadi jangan pernah menganggap diri Bapak Ibu gagal. Mau peringkat Bapak Ibu sekarang silver, platinum, royal, atau bahkan sudah crown and above, jangan pernah menganggap gagal, tapi menganggap ini sebagai cari pola. Dan pola itu setiap harinya berubah. Saya kalau ngamati, saya dulu prospek dengan cara yang lama, saya prospek dengan cara yang baru sekarang, itu beda jauh. Nah, tujuannya itu kita tiap hari berlatih. Kalau bahasa saya itu berlatih presentasi, ketemu orang presentasi, ketemu orang baru presentasi lagi. Nah, itu kita lagi cari pola menuju ke sukses atau pola ke closing. Nah, cuma bisnis ini yang berhasil itu resepnya satu. Resepnya itu konsisten Bapak Ibu. Jadi ada dua orang ini, ada si A, ada si B. Si A itu setiap hari dia ketemu satu orang, dia presentasi selama 3 bulan. Si B ini presentasinya waktunya tidak teratur, tapi jumlahnya lebih banyak. Semisal begini, yang B dalam 1 bulan dia prospek orang 60 orang, tapi jadwalnya nggak rutin. Hari ini 5, besok 0, besoknya lagi 7, besoknya lagi 0, 0, 0, 10, terus 3. Tidak aturan maksud saya. Nah, pertanyaan saya, yang lebih sukses yang mana? Yang A atau yang B? Yang pertama atau yang kedua? Yang satu apa dua? Nah, betul. Yang paling resiko berhasil itu yang orang pertama. Kenapa? Dia konsisten, Bapak Ibu. Otomatis orang yang konsisten, dia presentasinya akan lebih efektif dibanding orang yang satu hari ini bisa 10 orang begitu. Tapi saya yakin 10 orang itu pasti gerbek pasar. Gerbek pasar itu maksudnya begini. Bapak Ibu lagi di jalan, tiba-tiba ingat ada si A gitu, tahu-tahu oke, ke tempatnya A. Nanti tiba-tiba ketemu lagi si B, oke, ke tempatnya B. Kayak gerbek pasar tanpa janjian. Resikonya itu lebih kecil untuk closing dibanding yang nomor 1. Nah, kalau orang konsisten di bisnis ini setiap hari misalnya dia menentukan jumlahnya 1 orang, sebenarnya kerjaannya dia semakin hari itu bukan semakin ringan, tapi semakin berat. Kenapa? Gini ilustrasinya. Misal dia 1 hari 1 orang, seminggu berarti dia ketemu 7 orang, betul kan? Nah, di orang ke-8, dia tugasnya itu double. Kok bisa double? Dia prospek 1, plus dia follow up yang orang pertama. Oke ya, di orang ke-9 tugasnya double lagi. Dia prospek orang yang pertama dan orang yang ke-7. Akhirnya apa? Dengan hanya kita setiap hari 1 orang presentasi, itu sebenarnya kerjaan kita nggak selesai-selesai kok. Tapi beda dengan orang yang prospek tadi yang jumlahnya nggak aturan. Hari ini 10, besok 5. Dia tidak akan follow up pasti. Seandainya follow up pun ala kadarnya. Karena apa? Dia tidak punya kegiatan rutinnya itu nggak ada. Ya kalau hari Minggu lagi nganggur begitu bisa sampai 10 orang. Nanti hari Senin 0, Selasa 0. Akhirnya apa? Dia lupa 10 itu nggak follow up. Dan waktu dia presentasi karena jumlahnya banyak, biasanya lebih tergesa-gesa. Dalam artian datang gitu langsung, iki nya aku mau jualan iki, bla bla bla. Waktunya terlalu singkat karena dia ngejar jumlah. Tapi orang yang sehari 1, dia prospeknya pasti lebih kena, lebih efektif. Karena apa? Dia pasti lebih santai. Dia cerita dulu, mungkin ngalor ngidul dulu, baru masuk ke poinnya. Lebih tertata, lebih enak. Nah, dari orang yang tertata itu, dia akhirnya belajar nanti. Oh, ternyata saya nggak closing karena apa? Saya mungkin terlalu banyak prolognya, terlalu banyak muter-muter di awal. Atau oh saya tadi nggak closing karena lupa saya nggak demo. Oh saya nggak closing karena saya tidak punya stok. Nah, evaluasi itu yang penting. Kalau Bapak Ibu sehari 10, sehari 20, nggak ada evaluasinya, akhirnya melakukan hal yang sama terus, capek. Bensinnya itu pasti habis nanti. Tapi kalau konsisten itu lebih enak, lebih santai nanti.